warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi yang berjudul Prinsip Kurikulum dalam Pembelajaran dan Komponen Tujuan dalam Kurikulum Pendidikan serta Produk Pengembangan Kurikulum Sekolah Dasar. Prinsip kurikulum dalam pembelajaran dan komponen tujuan dalam kurikulum pendidikan mencakup materi, prinsip-prinsip penerapan kurikulum dalam pembelajaran, taksonomi tujuan pembelajaran, dan taksonomi Merrill. Bagian produk pengembangan kurikulum sekolah dasar mencakup materi, dokumen kurikulum, bahan ajar, perangkat penilaian, program pengembangan kurikulum, program pembelajaran remedial dan pengayaan, dan evaluasi dan review kurikulum. Kurikulum pendidikan, bagian prinsip-prinsip penerapan kurikulum dalam pembelajaran merupakan terpaduan dari dua aktivitas, yaitu aktivitas mengajar dan aktivitas belajar. Aktivitas mengajar menyangkut peranan seorang guru dalam konteks mengupayakan terciptanya jalinan komunikasi harmonis antara mengajar itu sendiri dengan belajar. Suatu pembelajaran akan disebut berjalan dan berhasil dengan baik manakala ia mampu mengubah diri peserta didik dalam arti yang luas serta mampu menumbuh kembangkan kesadaran peserta didik untuk belajar, sehingga pengalaman yang diperoleh peserta didik selama terlibat di dalam proses pembelajaran itu dapat dirasakan manfaatnya secara langsung bagi perkembangan pribadinya, memahami dan menghayati berbagai prinsip pembelajaran sekaligus mengaplikasikannya. Yang pertama yaitu aktivitas. Aktivitas mengajar adalah proses membimbing pengalaman belajar. Pengalaman itu sendiri hanya mungkin diperoleh jika peserta didik dengan keaktifannya sendiri beraksi terhadap lingkungannya. Misalnya jika ia ingin memecahkan suatu problem atau masalah, maka ia harus berpikir. Yang kedua yaitu prinsip motivasi. Perubahan yang dipelajari biasanya memberikan hasil yang baik bila orang atau individu mempunyai motivasi untuk melakukannya, dan pelatihan terkadang menghasilkan perubahan motivasi yang mengakibatkan perubahan kinerja. Namun perubahan tersebut menurut Walker bukanlah hasil belajar. Perubahan tersebut merupakan hasil pengalaman yang disebabkan oleh motivasi. Yang ketiga, prinsip individualitas, yang dimana individu sebagai manusia merupakan orang-orang yang memiliki pribadi jiwa sendiri. Tidak ada manusia yang sama persis. Kekhususan jiwa untuk menyebabkan individu yang satu berbeda dengan individu lainnya. Yang keempat yaitu prinsip lingkungan. Pembawaan yang potensial dari individu bersifat umum dan dapat berkembang bermacam-macam kenyataan hasil interaksi dengan lingkungannya. Pembawaan menentukan batas-batas kemungkinan yang dapat dicapai oleh individu, tetapi lingkungan menentukan menjadi individu dalam kenyataan. Yang kelima, prinsip konsentrasi, yang dimana pada saat proses pembelajaran berlangsung, seharusnya guru berupaya agar peserta didik memusatkan perhatiannya atau konsentrasi perhatian sebagai modus tempat berlangsungnya aktivitas. Bila perhatian ini sekehendak maka disebut sebagai konsentrasi atau perhatian terpusat. Yang keenam yaitu prinsip kebebasan. Pengertian kebebasan mengandung dimensi yaitu pengarahan diri sendiri, disiplin diri, dan pengendalian diri. Yang ketujuh yaitu prinsip peragaan. Prinsip peragaan ini meliputi semua pekerjaan panca indera yang bertujuan untuk mencapai atau memiliki pengertian, pemahaman sesuatu hal secara lebih tepat dan menggunakan alat-alat indera. Alat indera merupakan pintu gerbang pengetahuan. Untuk memiliki suatu kesan yang terang dari peragaan, maka individu harus mengamati bendanya tidak terbatas pada luarnya saja, tetapi harus sampai pada macam seginya, dianalisis, disusun, dikompresikan, sehingga dapat memperoleh gambaran yang lengkap. Yang kedelapan yaitu prinsip kerjasama dan persaingan, yang dimana kerjasama atau kooperasi merupakan lawan dari persaingan dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama dan persaingan sering terlihat di dalam kelas. Adapun yang berpendapat bahwa dalam pembelajaran di sekolah yang demokratis, baik kerjasama maupun persaingan sama pentingnya. Hanya saja persaingan yang dimaksud bukan berarti persaingan antar kelompok dan tidak bertujuan untuk memperoleh hadiah atau kenaikan tingkat, tetapi untuk mencapai hasil yang lebih tinggi atau pemecahan masalah yang dihadapi oleh kelompok.
Kesembilan yaitu prinsip apersepsi. Apersepsi adalah suatu penafsiran buah pikiran, yaitu menyatuaduakan dan mengasimilasi suatu pengamatan dan pengalaman yang telah dimiliki. Apersepsi sebagai salah satu fenomena psikis yang dialami individu tatkala ada suatu kesan baru yang masuk dalam kesadaran serta berasosiasi dengan kesan-kesan lama yang sudah dimiliki dibarengi dengan pengolahan sehingga menjadi kesan yang luas. Kesepuluh yaitu prinsip korelasi. Korelasi atau saling berkaitan akan menghasilkan asosiasi dan apersepsi sehingga akan tumbuh dan bangkit minat peserta didik terhadap pembelajaran. Pembelajaran yang dihubungkan dengan masalah-masalah kehidupan keseharian individu maupun dihubungkan dengan bidang-bidang lain yang bisa dikaitkan akan menjadi sesuatu yang baru dan berguna bagi peserta didik. Ke-11 yaitu prinsip efisiensi dan efektivitas. Pembelajaran yang baik adalah pada suatu proses pembelajaran itu menggunakan waktu yang cukup sekaligus dapat membuahkan hasilnya atau pencapaian tujuan instruksional secara lebih tepat dan cermat serta optimal. Waktu pembelajaran yang sudah ditentukan sesuai dengan bobot materi pelajaran maupun capaian tujuan instruksionalnya diharapkan dapat memberikan sesuatu yang berharga dan berhasil guna bagi peserta didik. 12. Prinsip globalitas. Menurut prinsip globalitas atau integralitas, bahwa keseluruhan adalah menjadi titik awal pembelajaran. Peserta didik selalu mengamati menjaruhan lebih dahulu, baru kemudian bagian-bagiannya. Di sini pendekatan deduktiflah yang ditekankan, yaitu mengenakan pembelajaran terhadap peserta didik dari pengertian atau penjelasan yang umum kepada yang khusus, dari kaidah-kaidah umum kepada kaidah-kaidah yang khusus, dari yang global kepada elemen-elemen. 13 yaitu permainan dan hiburan. Para sarjana pendidikan berpandangan bahwa pada dasarnya setiap individu atau peserta didik sangat membutuhkan permainan dan hiburan setelah selesai belajar. Kelas pembelajaran yang diliputi oleh suasana hening, sepi, serius, dan penuh konsentrasi terhadap pembelajaran, maka akibat yang tak disadari menjadikan peserta didik merasa kelelahan, bosan, capek, butuh refreshing, istirahat, reaksi, dan semacamnya. Peserta didik merasa kelelahan, bosan, capek, butuh refreshing, istirahat, reaksi, dan semacamnya. Taksonomi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran biasanya diarahkan pada salah satu kawasan dari taksonomi. Benjamin S. Blount menemukan taksonominya yang meliputi kawasan yang pertama yaitu kognitif, efektif, dan psikomotor. Kawasan kognitif adalah kawasan yang membahas tujuan pembelajaran berkenaan dengan proses mental yang berawal dari tingkat pengetahuan sampai ke tingkat yang lebih tinggi, yakni evaluasi. Kawasan kognitif ini dari 6 tingkatan yang secara hierarkis berurut dari yang paling rendah atau pengetahuan sampai yang paling tertinggi yaitu evaluasi, dan dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu tingkat pengetahuan, tingkat pemahaman, tingkat penerapan, tingkat analisis, tingkat sintesis, dan tingkat evaluasi. Penerapan pengukuran kawasan efektif atau sikap dan perilaku. Blount menyatakan bahwa domain efektif sama halnya dengan domain kognitif yang tersusun dalam urutan hierarkis sedemikian sehingga masing-masing kategori perilaku akan diasumsikan merupakan hasil dari kategori perilaku. Akan tetapi jika tampak bahwa domain efektif didasari oleh prinsip dari sederhana ke kompleks atau prinsip dari konkret ke abstrak seperti pada domain kognitif, beberapa susunan tambahan lain ditemukan di sini. Analisis tujuan efektif dilakukan untuk menemukan karakteristiknya. Yang unik harapannya adalah untuk menemukan faktor-faktor yang diperlukan agar domain efektif menjadi kontinum. Yang pertama yaitu kawasan menerima, kawasan menanggapi, berkeyakinan, mengorganisasi, serta tingkat karakteristik atau pembentukan pola. Daerah psikomotorik menyebutkan
bahwa domain psikomotorik meliputi 6 domain, mulai dari tingkat yang paling rendah, yaitu persepsi, sampai pada tingkat keterampilan tertinggi, yaitu penyesuaian dan keaslian. Meskipun demikian, Simpson masih mempertanyakan satu tingkat terakhir, yaitu penyesuaian dan keaslian. Oleh karena itu, Simpson belum memasukkan secara sistematik dalam klasifikasinya, yaitu yang pertama persepsi, kedua kesiapan, ketiga gerakan terbimbing, empat gerakan terbiasa, dan yang terakhir gerakan yang kompleks dan penyesuaian dan keaslian. Taksonomi Merrill. Taksonomi ini kalah pentingnya digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam belajar adalah taksonomi Merrill. Robert Gagne memprioritaskan bahwa tipe berbeda dari domain hasil belajar menghendaki kondisi belajar yang berbeda. CDT dibangun di atas asumsi yang sama dengan yang dilakukan Gagne, yaitu terdapat kategori outcome yang berbeda, dan masing-masing kategori ini menghendaki prosedur yang berbeda untuk mencapai prestasi dan prosedur yang berbeda untuk mempromosikan kemampuan yang dipresentasikan oleh kategori. Akan tetapi, sistem klasifikasi satu dimensi yang aslinya diusulkan oleh Gagne tampaknya sangat terbatas. Oleh karena itu, sistem dua dimensi diusulkan oleh Merrill 1973, di mana kinerja dimensi dari Gagne sebagai satu dimensi dan isi konteks sebagai dimensi yang lain. Taksonomi tersebut oleh Merrill dinamakan Component Display Theory. CDT menyatakan bahwa hasil belajar dapat direpresikan dengan tujuan belajar atau dengan item tes. Diasumsikan bahwa pada setiap kategori, yaitu kinerja dan isi, terdapat kombinasi dari bentuk presentasi primer dan sekunder yang akan menghasilkan pemahaman yang lebih efektif dan efisien. Produk pengembangan kurikulum sekolah dasar. Produk kurikulum sekolah dasar adalah berbagai komponen yang dikembangkan untuk mendukung implementasi proses pendidikan yang terstruktur dan terarah. Produk ini menjadi landasan operasional dalam mencapai tujuan pendidikan di tingkat sekolah dasar. Berikut penjelasan mengenai beberapa produk penting dari kurikulum sekolah dasar. Yang pertama yaitu dokumen kurikulum. Dokumen kurikulum adalah acuan utama bagi para guru dan pendidik dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dokumen ini berisikan panduan yang jelas mengenai standar kompetensi, tujuan pembelajaran, serta struktur pembelajaran yang harus disampaikan kepada siswa. Yang kedua itu bahan ajar. Bahan ajar merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan pendidikan. Melalui bahan ajar, guru akan lebih mudah dalam melaksanakan pembelajaran dan siswa akan lebih terbantu dan mudah dalam belajar. Yang ketiga yaitu perangkat penilaian. Penilaian merupakan bagian penting dalam pengembangan kurikulum untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Perangkat penilaian terdiri dari berbagai jenis alat yang digunakan untuk mengukur kompetensi siswa, seperti penilaian formatif, penilaian sumatif, dan penilaian proyek. Program pengembangan kurikulum. Program pengembangan kurikulum adalah serangkaian langkah dan strategi yang digunakan untuk merancang, menyusun, dan mengimplementasikan, mengevaluasi, dan memperbarui kurikulum di sebuah lembaga pendidikan. Tujuan utama dari program ini adalah memastikan bahwa kurikulum telah diterapkan relevan dan kebutuhan zaman, sesuai dengan standar pendidikan dan mampu mendukung pengembangan kompetensi siswa. Berikut adalah beberapa tahap dalam program pengembangan kurikulum, yaitu analisis kebutuhan, perencanaan kurikulum, pengembangan materi, pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi dan revisi. Program pembelajaran remedial dan pengayaan. Pembelajaran remedial pada dasarnya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas masing-masing siswa dalam menguasai materi pelajaran. Jika setelah dilakukan tes perbaikan masih tetap ditemukan siswa yang mengalami kegagalan, maka siswa yang bersangkutan diberikan kegiatan perbaikan berikutnya oleh guru, sedangkan siswa yang telah tuntas akan diberikan pengayaan untuk memperluas dan memperdalam konsep yang telah dipelajarinya. Kegiatan remedial adalah usaha pemberian bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar untuk mendapatkan hasil belajar yang lebih baik atau mencapai ketuntasan belajar.
Evaluasi dan review kurikulum. Kurikulum harus selalu dievaluasi dan direvisi secara berkala agar tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan masyarakat. Evaluasi kurikulum meliputi analisis terhadap efektivitas dokumen kurikulum, bahan ajar, perangkat penilaian, serta program remedial dan pengayaan. Adapun langkah-langkah dan evaluasi kurikulum yaitu yang pertama, umpan balik dari berbagai pihak yaitu guru, siswa, dan orang tua dapat memberikan masukan berharga mengenai kekuatan dan kelemahan kurikulum. Yang kedua, analisis hasil belajar siswa yaitu data tentang pencapaian siswa digunakan sebagai indikator utama dalam mengevaluasi apakah kurikulum sudah efektif. Yang ketiga yaitu perkembangan zaman yaitu kurikulum harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, budaya, dan teknologi yang harus berkembang.